Perkenalkan, saya Mami Vinolia, Direktur Yayasan Kebaya. Saya adalah bagian dari teman-teman transpuan. Ya, buku ini bukan hanya tafsir, tapi harapan bahwa agama bisa ramah dan keberagaman bisa diterima. Mari kita baca dengan hati yang terbuka, karena kasih Tuhan itu tidak terbatas. Terima kasih. Selamat sore, jumpa lagi kita di podcast Yayasan Kebaya TV Channel di Waras, Wawasan Adil Ruang Aman untuk Setara. Podcast kali ini kita sangat spesial, tidak seperti podcast sebelumnya, karena kali ini kita mendatangkan seorang ustaz. Beliau sangat yang concern di isu-isu kaum marginal. Beliau ini adalah dosen di Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta, dosen di Pusat Bahasa UIN Sunan Kalijaga, pendamping di Yayasan Kebaya Yogyakarta dan di Pondok Pesantren Baria Al-Fatah, serta beliau juga penulis buku yang berjudul Tafsir Sensitif Gender dan Seksualitas. Nah, terima kasih atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada Mami Ruli selaku Project Manager Yayasan Kebaya, dan ada Direktur Yayasan Kebaya Mami Vinolia. Nah, ini Pak, tujuan dari diskusi ini adalah untuk menggali lebih dalam lagi tentang pemahaman tafsir yang sensitif terhadap teman-teman komunitas transpuan. Serta bagaimana sih tafsir tersebut digaungkan untuk membangun ruang inklusif dalam produktif keagamaan. Oke, terima kasih Mas Pram. Sebelumnya terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang hadir di sini, khususnya untuk Mami Vinolia, Mbak Ruli yang sudah memberikan kesempatan tentunya untuk membedah buku tafsir sensitif gender dan seksualitas. Mudah-mudahan sih nanti bisa memberikan wacana penyimpang. Saya selalu mengatakan bahwa apapun yang saya tulis itu dalam tujuannya adalah penyimpang. Walaupun mungkin kayak ada teman-teman yang mengatakan itu adalah sebagai kontra wacana. Dari pertanyaan dari Mas Pram itu, saya sudah kalau tanya apa latar belakang dari penulisan ini sebenarnya hampir sama dengan latar belakang dulu ketika saya menulis buku yang lebih tipis dan lebih kecil ukurannya itu memahami keragaman gender dan seksualitas. Ya sebenarnya bukunya adalah lanjutan dari itu. Kalau yang buku pertama itu adalah masih konsen terhadap epistemologi keilmuan, dan kemudian masih sangat konsen juga terhadap isu-isu spiritualitasnya teman-teman transpuan khususnya. Maka di sini saya melihat di buku kemudian memberikan wacana-wacana yang lebih detail tentunya, tapi kemudian bisa mengcover tidak hanya teman-teman transpuan secara khusus sebagai di buku pertama, tapi ini juga sudah menyasar kalau saya sih sudah bisa mengatakan keragaman gender dan seksualitas atau gender dan seksualitas normatif. Itu yang saya inginkan, bagaimana kemudian agama bisa hadir kepada siapapun. Jadi tidak ada batasan gitu ya, siapapun berhak. Nah ini Pak, dari yang Pak Ustaz sampaikan tadi adalah untuk wacana tidak ada batasan-batasan terutama untuk masyarakat dari teman-teman komunitas transpuan ini. Sebenarnya apakah ada pengalaman pribadi atau peristiwa tertentu yang menginspirasi Pak Ustadz Tarik sampai Bapak mengeluarkan buku yang kedua, melanjutkan dari buku yang pertama tadi?
Ya, pertanyaannya cukup kritis sebenarnya. Kalau kemudian ditanya apakah terkait dengan pengalaman, ya barangkali pengalaman yang dimaksud di sini adalah pengalaman saya yang kemudian pendampingan, kemudian banyak apa namanya, bagi lisan dengan teman-teman transpuan kan. Misalnya pesantren Wali Al-Fatah kan saya sudah mendampingi mereka itu dari 2010 akhir. Kemudian 2020 Mami Vinolia dengan Pak Rudi mengajak saya untuk kemudian juga mendampingi teman-teman di rumah singgah kebaya seperti itu. Nah, kalau seandainya Mas Pram mencoba membaca jeda waktu itu lumayan panjang sebenarnya. 2010 akhir saya kemudian aktif mendampingi teman-teman di pesantren Wali Al-Fatah. Tapi kemudian pertama saya itu kemudian saya putuskan untuk menulis buku yang menurut saya sebenarnya barangkali tidak banyak diterima. Itu kan 2020. Ada proses 10 tahun. Jadi proses 10 tahun itu sebenarnya menjadi penting bagi saya untuk menguatkan bahwa nggak ada yang salah menurut saya secara pribadi. Nggak ada yang salah dengan apa yang kemudian saya lakukan ketika kemudian memutuskan 10 tahun setelah saya bersinggungan dengan teman-teman itu. Apa yang salah dengan ketika mereka disampaikan kepada saya? Apa masalah juga kalau kemudian kita mencoba membaca teks-teks keagamaan itu yang memang memihak kepada mereka seperti itu. Kita harus jujur juga bahwa pemahaman teks keagamaan Islam Amerika memang betul-betul tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar tidak lama, tapi bisa dibilang bahwa tidak memberikan ruang sama sekali. Dan itu luar biasa. Misalnya kalau kita bicara dengan teman-teman itu, ada yang kemudian dilarang itu sholat seperti itu, ada yang kemudian ketika sholat diterima sholat bukan seperti itu. Jadi ini semua yang kemudian terekam di memori saya mulai dari 2010 akhir sampai kemudian 2020 itu awal itu saya menulis. Karena barangkali ada yang harus saya lakukan. Saya tidak cukup hanya sekedar mendampingi secara spiritual, tapi juga saya harus mencoba menyuarakan mereka dalam ruang akademik seperti itu. Menarik sekali. Tadi Pak Ustadz menyampaikan ada poin-poin surat-surat yang menyatakan bahwa mereka itu boleh kok beragama, menjalani hak-haknya gitu. Itu apakah di Al-Quran itu memang jelas ada dijelaskan untuk bisa dijelaskan? Ya, barangkali mungkin gini Mas Pram, pertanyaannya ada nggak misalnya teks yang kemudian teks secara khususnya kemudian menyinggung mereka eksistensinya mereka seperti itu. Saya di dalam buku ini saya mengatakan bahwa kita harus jujur dalam membaca sejarah, ini yang pertama. Yang kedua, kita harus jujur juga kemudian dalam membaca teks. Dan kejujuran ini yang harus kita lakukan. Sehingga kenapa saya garis bawahi kejujuran ini? Karena sebenarnya kalau di dalam tulisan saya itu, beberapa tulisan saya itu yang seringkali menjadi acuan saya untuk mengatakan bahwa eksistensi mereka ini, teman-teman ini secara eksplisit barangkali tidak ada. Tapi ada potongan-potongan aja yang kemudian mengarah kepada eksistensi mereka. Saya kutip di situ misalnya Quran surah An-Nur ayat 31. Barangkali akan banyak yang kemudian tidak sependapat, tapi saya akan berikan penjelasan lebih detail. Quran surah An-Nur ayat 31 itu adalah ayat yang kemudian memberikan ruang kepada laki-laki yang secara seks. Kalau kita ngomongnya adalah cisgender itu, seperti itu. Yang kemudian dia adalah cis laki-laki seperti itu, jantan. Kemudian diberikan ruang di situ untuk melihat aurat perempuan, cis perempuan seperti itu. Apa itu? Ada ayah terhadap anak perempuannya misalnya. Ada paman atau anak saudara laki-lakinya seperti itu. Dan itu kan normatif banget, belum berat seperti itu. Walaupun kita harus kritis juga bahwa realitasnya benar nggak? Maka seperti itu. Ternyata ada juga kan, misalnya yang bapak memperkosa anaknya misalnya, atau seterusnya. Artinya pembacaan kritis harus kita lakukan terhadap ayat-ayat tersebut. Nah, yang menarik yang tadi yang saya bilang itu ada nggak pertanyaan Mas tadi itu? Ternyata di hampir akhir dari ayat itu kan ada pengakuan di situ bahwa ada laki-laki secara seks yang disebut dengan wailul lil minar rijal seperti itu. Bahwa ada pengakuan dari Al-Quran seksnya laki-laki, tapi tidak punya hasrat terhadap perempuan. Nah, menariknya itu Mas Pram gini, ini yang saya bilang kejujuran harus kita coba mulai di dalam membaca teks. Kalau dalam terjemahan kita tidak akan menemukan ini, tapi
Tapi kalau kita baca di dalam tafsir-tafsir baik yang klasik bahkan yang modern, akan ada di situ golongan apa yang dimaksud dengan laki-laki yang tidak punya hasrat seksual itu. Maka ada di situ disebut dengan al-mukhannas. Al-mukhannas itu adalah persentase yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah mereka yang seksnya laki-laki tapi mengekspresikan diri, mengidentifikasi diri perempuan seperti itu. Nah, cuma persoalannya kan gini, ilmu kan selalu berkembang bersama. Dulu mereka sudah mengenal istilah al-mukhannas yang secara sekarang itu sebenarnya masih bicara tentang identitas dan ekspresi. Tapi kan mereka dulu masih bicara tentang apa namanya? Sebenarnya ayat Al-Quran kan bicara tentang orientasi. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang segi SC kan seperti itu. Tertarik atau tidak tertarik itu sebenarnya lebih kepada orientasi. Tapi bagi saya itu menjadi sebuah hal menarik karena ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu pengakuan terhadap eksistensi laki-laki yang tidak punya masalah seksual itu sudah ada. Nah itu yang menarik kan. Sayangnya dalam konteks Indonesia kita nggak menemukan itu dalam Al-Quran terjemah. Makanya wajar kalau kemudian ketika saya bicara tentang ini, kemudian banyak yang komplain. Lo terjemahnya nggak seperti itu. Ya kamu baca terjemahan nggak seperti itu. Ya wajar kalau kamu nggak akan menemukan itu. Emang itu yang terjadi dalam konteks terjemahan. Ya. Menarik sekali. Tadi disebutkan di surat An-Nur ayat 31 dan di situ menyatakan memberikan ruang bahwa ada laki-laki secara seks dengan laki tapi secara ekspresi hasrat dia adalah perempuan. Iya. Jadi seperti itu. Kalau bahasa sekarangnya itu ya terperangkap. Iya. Kayak teman-teman kita yang transpuan sekarang itu kan, yang terperangkap dalam tubuh laki-laki seperti itu. Jiwa perempuan. Saya juga seperti ini lah. Di Indonesia sendiri kan saya baca di buku Pak Ustadz itu juga di situ dijelaskan tentang yang berkaitan dengan budaya. Oh iya, oke. Bahwa ternyata di budaya Indonesia sendiri juga ada sudah ribuan tahun yang lalu itu ada. Bahkan mungkin sampai sekarang contohnya kayak di Makassar itu juga masih ada. Tapi bahkan dihormati, bahkan dihargai di Jawa Tengah, di Jawa, kayak di Banyuwangi. Iya. Itu kalau dikaitkan irisannya dengan agama atau anak. Sekarang kalau dengan budaya Pak, karena tidak seluruh Indonesia itu budayanya seperti itu. Untuk secara ini. Kenapa juga saya singgung tentang budaya? Karena barangkali mungkin akan lebih menarik kalau saya jelaskan dulu yang lebih detail mungkin. Betul. Jadi sekian tahun saya beririsan dengan teman-teman kan, saya mencoba memetakan konflik yang mereka hadapi itu. Yang di dalam beberapa kayaknya di sini tidak ada. Jadi ada salah satu ada 7 konflik sebenarnya, lapisan konflik yang sebenarnya dihadapi oleh teman-teman. Yang pertama itu adalah konflik internal individu. Bahwa percayalah, atau saya yakin dengan teman-teman semua merasakan bahwa ada konflik dalam diri pribadi ya. Saya ini seksnya laki-laki, tapi kok jiwa saya perempuan seperti itu. Ini yang saya maksud konflik internal itu. Bahwa semua mau kamu cisgender mau non cis ya semua punya konflik ya. Tapi kan berbeda yang dihadapi oleh teman-teman melihat apa? Bahwa saya ini kan secara lahir laki-laki tapi kemudian kok saya tidak tertarik ya misalnya dengan perempuan misalnya. Atau kok saya lebih senang ya menggunakan pakaian yang identik dengan perempuan misalnya. Kan itu yang kan nggak mungkin setiap orang itu kemudian bisa menerima sesuatu yang tidak lumrah. Dan saya juga paham beberapa diskusi dengan teman-teman yang mengatakan itu mereka rasakan. Kemudian ketika itu mereka rasakan, lanjut ke konflik yang kedua itu, apa itu yaitu keluarga. Mungkin seperti itu. Iya, barangkali ada keluarga yang menerima, tapi kan butuh proses, nggak mungkin langsung. Karena aku ini kok kayaknya suka dandan ya, nggak apa-apa, saya belum pernah mendapatkan informasi semacam itu. Mesti akan ada proses. Kamu kok seperti itu lah? Kamu kan laki-laki, kenapa nggak pakai gas seperti itu? Kan soft kan seperti itu. Tapi ada konflik di sini sampai kemudian konflik yang lebih tinggi lagi itu adalah sampai ada yang berhasilnya. Nah sayangnya teman-teman itu kemudian ketika konflik keluarga itu muncul,
tidak sedikit mereka yang kemudian keluar atau terusir atau diusir dari rumah dengan usia yang cukup belia, dewasa seperti itu. Maka mereka akan menghadapi konflik yang berikutnya, konflik masyarakat tadi. Orang belum dewasa, belum ada KTP, seperti itu. Mereka akan kesulitan mencari pekerjaan. Makanya saya selalu bilang bahwa kenapa teman-teman transpuan misalnya banyak yang ngambil misalnya? Ya karena memang terpaksa mereka untuk melakukan itu. Karena kalian tidak memberikan ruang bagi mereka untuk bekerja misalnya dimanapun lah. Kan banyak juga ya antara mereka misalnya yang punya ya sekarang lagi apa ini? Lagi viral kayak itu kaku gajah dulu misalnya seperti itu. Kalau gitu loh proses kita untuk kemudian mendapatkan pekerjaan itu. Yang hetero, yang normatif itu aja susahnya minta ampun, apalagi kemudian teman-teman yang normatif seperti itu dihadapkan oleh konflik itu tadi, konflik masyarakat itu. Yang lebih parah lagi kemudian ada konflik yang sebenarnya saya bilang itu adalah konflik dengan vertikal, yaitu dengan pemerintahan. Mas Pram pasti tahu bahwa bagaimana kemudian Perda yang pernah sempat mencuri Bogor misalnya, kemudian di Aceh dan beberapa daerah seperti itu yang kemudian mengatakan bahwa hasilnya mereka LGBT sih sebagai misalnya penyakit sosial, kemudian boleh ditangkap kemudian untuk dinormalisasi menurut versi mereka seperti itu. Jadi kan lapisan konflik ada itu yang keempat dengan pemerintah. Yang kelima ada media. Yang kelima itu apa coba yang mereka hadapi? Misalnya ada seorang transpuan yang melakukan kejahatan, yang disorotkan identitasnya seorang waria. Kalau misalnya ada yang turun, apa pernah kalian bilang seorang hetero misalnya, kan nggak pernah muncul. Jadi media juga menjadi persoalan teman-teman itu. Terkadang nggak ramah juga seperti itu. Nah, dua konflik terakhir ini yang kemudian menjadi puncak. Yang sering saya bilang bahwa 1, 2, 3, 4, 5 ini mesti landasannya adalah dua konflik yang dua apa itu budaya dan agama seperti itu. Kenapa keluarga tidak bisa menerima? Karena dianggap tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Kenapa keluarga tidak bisa menerima? Karena dianggap agama tidak menerima mereka seperti itu. Semua landasannya seperti itu, agama dan budaya. Sehingga saya masukkan di sini bahwa kita harus jujur juga tadi, kembali lagi saya bilang bahwa jujur itu penting. Jujur itu penting. Benar nggak bahwa budaya Indonesia nggak pernah menerima mereka? Jangan salah. Justru budaya Indonesia dulunya memberikan ruang yang luar biasa kepada mereka kan. Ada nilai-nilai spiritualitas yang harus mereka lalui untuk kemudian mendapatkan posisi tertentu. Dan itu tidak hanya sedikit. Dari Mas Prabu itu yang di Bugis misalnya, itu ada yang di Banyuwangi, kemudian juga ada yang barusan ada penelitian dari teman-teman dari Sumatera Utara kan, Borongan Tinju itu sebuah jadwal itu. Jadi tradisi kita sebenarnya bisa dibuktikan dengan itu semua. Sehingga saya mengatakan bahwa kalau ada yang mengatakan atas nama budaya tidak bisa menerima, baca dulu. Justru dulu dalam membacanya seperti itu. Budaya itu yang mana yang kalian maksud? Nah, seperti itu. Bahkan kalau budaya itu Arab itu bisa kita gali lagi bahwa lumayan sama juga kan. Itu mas. Nah, kembali lagi prosesnya kan mungkin 10 tahun. Iya. Dari mengenal teman-teman terutama Muli, Mami, saat memutuskan untuk menulis buku ini ada kekhawatiran pasti ini akan banyak pro dan kontranya, dan menurut saya penilaian menurut saya pribadi pasti akan banyak yang kontra daripada pro. Apalagi ini yang menulis seorang ustadz dan dosen di UIN Kalijaga pula. Dan ini yang diangkat temanya teman-teman yang jelas-jelas yaitu teman-temannya adalah kaum teman-teman minoritas dan yang banyak ditolak, itu tadi salah satunya dari keluarga, masyarakat, bahkan sampai pemerintah sekalipun. Itu saya itu apa ya? ketakutan. Ketika saya juga dulu kemudian memutuskan mendampingi teman-teman dari sebelum akhir, saya nggak pernah berpikir macam-macam. Bahwa apa yang saya lakukan itu adalah sesuai dengan apa yang saya inginkan, dan saya pikir tidak ada juga yang diinginkan itu yang saya. Nah kemudian kalau pertanyaan Mas Pram tadi itu ada kekhawatiran atau tidak? Saya masih percaya bahwa orang itu orangnya ramah manusia dan orangnya baik-baik. Kenapa saya bilang seperti itu? Barangkali yang menjadi persoalan kita di Indonesia itu adalah informasi yang minim dalam arti untuk konteks ini.
Dan ini yang kemudian makanya tadi saya bilang bahwa saya akan berusaha untuk menjadi wacana penyeimbang seperti itu. Bagaimana kemudian wacana-wacana semacam ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat awam. Walaupun saya nggak tahu juga apakah masyarakat awam bisa memahami seperti itu. Tapi kalau misalnya masyarakat awam belum bisa membaca ini kan semacam ini kan Mas Pras sudah memberikan ruang juga untuk kebanyak berupa foto sekarang kali mendengar seperti itu. Karena gini Mas Pras, kebencian itu apa bahasanya? Kalau orang Arab itu ada bahasa gini. An-nasu a'da'u ma jahilu. Ada kecenderungan manusia itu untuk memusuhi sesuatu yang mereka belum paham. Jadi kalau kemudian ini kita endam dan nggak ada yang mencoba menghadirkannya di ruang-ruang awam, ruang-ruang umum, maka akan selamanya menjadi tabu. Selamanya akan dibenci seperti itu. Sehingga tadi apakah kemudian yang saya khawatirkan adalah keengganan orang untuk membaca itu ada sebenarnya. Bahwa kemudian ada yang protes, ada yang tidak suka, itu belum berapa sebenarnya. Jadi dan memang bagus. Juga Tuhan ketika menciptakan iblis juga ada proses dialog kan. Iya. Jadi di sini saya bilang itu bahwa lewat ayat, barangkali saya bilang bahwa Tuhan itu maha dialogis seperti itu. Coba bayangkan ketika Tuhan ingin mengatakan gini, kalau Allah buka, ini jangan filani khalifah, kalau ada debat di situ. Bahwa ketika Tuhan berkata, sungguh aku yang menciptakan khalifah di muka bumi. Apa coba respon iblis atau malaikat lah. Bagaimana mungkin engkau menciptakan mereka Tuhan? Dan mereka nanti akan melakukan pertumpahan darah. Ada dialog luar biasa di situ. Enggak ada apa. Coba, enggak ada kuasa yang bermain di situ kan? Kalau Tuhan mau pada saat itu menggunakan kuasanya, ya musnahkan aja iblis. Pada saat itu. Gampang ya? Gampang aja pada saat itu. Nah, betul. Kalau Tuhan mau. Nah, saya mengatakan bahwa Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa perlu ada ruang dialog. Ketika kamu pendapat atau tidak sependapat, atau bahkan ketika kamu benci suatu kaum pun, kamu perlu melakukan dialog untuk memahami mereka. Barangkali kamu yang salah paham selama ini, atau mungkin aja memang mereka betul-betul salah, tapi kamu menjadi ruang bagimu untuk memperbaiki mereka. Kalau kamu anggap salah seperti itu, ini yang saya pikir dibangun oleh Tuhan lewat dialog tadi, bahwa iblis sekalipun ketika dia memberontak kepada Tuhan, tidak ada kesenangan di situ, tidak ada rasa kuasa di situ, justru dialog yang dibangun. Jadi pentingnya teman-teman masyarakat umum, masyarakat awam itu adalah terutama yang kontranya berdialog dan membaca. Nah, sedang di rata-rata di Indonesia ini masyarakatnya itu malas membaca. Informasi sudah lengkap, ini sudah ada, apalagi sosmed zaman sekarang sudah canggih, sudah ini juga malas membaca. Jadi salah satu media yang kami berikan ke masyarakat adalah melalui podcast ini. Mudah-mudahan podcast ini nanti bisa menyampaikan ke masyarakat awam dan terutama pemerintah supaya tidak semena-mena lagi terhadap teman-teman transpuan. Saya mau mengambil kesimpulan juga. Sebenarnya teman-teman transpuan ini hak dan kewajibannya sama ya, ada perbedaan di mau di mata Tuhan atau di mata masyarakat terkait ini dengan itu kan urusan pribadi ya, antara personal dan Tuhan ke atas ya. Itu sepakat. Kemudian ini dalam buku ini juga menyarankan agar tafsir agama itu lebih sensitif terhadap isu gender dan seksualitas. Apa saja sih Pak prinsip-prinsip utama yang Pak Ustaz tawarkan dalam perubahan dalam buku? Oke, saya sebenarnya selalu membawa misi apa ya? Mas Pram dan teman-teman mesti tahu bahwa wahyu pertama itu adalah Iqra. Bacalah. Tapi yang menarik coba, kenapa Iqra seperti itu? Yang kedua pertanyaannya, tidak ada aturan di sini. Apakah Al-Quran dalam bentuk misalnya anggaplah ini Al-Quran dalam bentuk pada saat terima kasih Mas Pram. Ya. Ketika misalnya wahyu pertama itu turun, kata malaikat pada saat, apakah ini sudah ada? Belum ada sih sekali. Berarti apa yang harus dibaca pada saat itu? Ya fenomena, baik fenomena sosial maupun fenomena alam. Ya lingkungan. Kenapa ada kemiskinan? Kenapa ada penindasan terhadap perempuan?
Kenapa ada penindasan terhadap anak yatim? Kenapa ada perbudakan? Dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa ada dan jadi itu yang harus dibaca pada saat itu. Nah, terkait dengan tadi yang ditanyakan oleh Mas Fahmi itu bahwa tafsir spesifik gender dan seksualitas itu yang saya inginkan. Bahwa bicara tentang gender dan seksualitas itu tidak hanya bicara tentang teks, okay? Tapi juga bicara tentang manusia dan kemanusiaan. Secara sederhana yang harus saya sampaikan ini. Ada kelompok-kelompok tertentu di Indonesia ini. Dengan senangnya, dengan bangganya, Habbatus Sauda bisa menemukan ini karena mengandung ini misalnya seperti itu. Atau bahkan sampai Habbatus Sauda kemudian dijadikan sebagai kandungan terhadap sabu misalnya atau sampo apapun lah seperti itu. Karena ini tadi, karena dianggap secara sains punya kandungan-kandungan tertentu ya. Lah, Habbatus Sauda kok bangga banget kalian lakukan kajian saintifik. Kenapa terkait dengan manusia kalian nggak pernah melakukan itu? Kajian-kajian saintifik juga seperti itu. Jadi itu yang saya maksud. Kalau bicara Habbatus Sauda segitu besarnya minat kalian untuk bicara tentang sains, tapi kenapa ketika bicara tentang manusia dan kemanusiaan kalian nggak pernah bicara tentang sains? Seolah-olah kalian menutup dari situ semua. Apa yang saya maksud itu tadi, bahwa bukankah apa misalnya Asosiasi Psikologi, Muka, kemudian WHO kan sudah menganggap mereka bahwa ragam gender dan seksualitas non normatif itu sama persis dengan yang normatif. Yang hetero itu sama dengan yang non hetero. Tidak ada persoalan di situ. Jadi perkembangan ini yang menurut saya harus dijadikan sebagai acuan di dalam memahami Al-Quran. Itu baru bicara tentang psikologi seperti itu. Belum lagi kita bicara tentang perkembangan sains tentang kedokteran misalnya tentang gen, kromosom dan sebagainya. Walaupun tentu tidak mudah, tapi maksud saya kita harus adaptif terhadap itu semua. Karena kalau tidak, agama akan selamanya kemudian dianggap selamanya di bawah sains seperti itu. Nah, itu yang saya inginkan, bahwa tafsir statistik gender dan seksualitas itu harus kita lakukan juga tentang sains pendekatan sains itu. Kemudian juga termasuk tadi yang saya maksud sensitif juga adalah bagaimana kemudian kita jujur. Jadi kalau kamu mau bicara tentang transpuan misalnya, kalau kamu ingin menafsirkan ayat yang bicara tentang transpuan, tidak ada salahnya kalau kamu ngobrol dengan mereka misalnya seperti itu. Karena kamu akan tidak hanya simpati, tapi mungkin barangkali kamu akan lebih paham seperti itu. Kalau kamu mau ingin bicara tentang LGBTIQ mungkin yang lebih familiar misalnya, tidak ada salahnya loh. Kamu ngobrol dengan mereka seperti itu. Kamu kemudian datang kepada mereka. Kan itu yang sebenarnya kita butuhkan. Sehingga nggak akan pernah kita menemukan sensitivitas itu kalau kemudian kita nggak pernah melakukan dialog dan pertemuan. Jadi barangkali itu Mas Pram. Tentu banyak yang lain bicara tentang sejarah. Karena saya sempat juga ngobrol sama teman-teman itu, salah satu teman itu juga bilang, saya juga nggak mau mas seperti ini sebenarnya. Siapa sih yang mau seperti ini? Saya juga dapat kursi dari keluarga. Iya, jadi tadi yang 8-7 konflik itu kan? Tadi, gitu, dia mengalami itu. Jadi sebenarnya juga bukan kemauan dari diri sendiri. Gitu. Nah, kalau dari yang saya sampaikan tadi, artinya ini menurut saya, Al-Quran itu sebenarnya bisa nggak monoton, tapi bisa mengikuti perkembangan sains. Gitu. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Yang lebih universal misalnya, kalau saya ingin mengatakan, makanya di dalam subbab ini sebenarnya ada yang lumayan menarik menurut saya ketika misalnya bicara tentang kesatuan manusia. Mau apapun jenis kelamin, mau kamu laki-laki, mau kamu perempuan, kita semua sama asalnya, yaitu sama-sama dari Ruh Tuhan. Bahwa kita adalah tiupan Ruh Tuhan seperti itu. Ketika kamu sadar tentang kesatuan asal manusia itu, yang membedakan kita sebenarnya manusia sendiri. Misalnya, ketika saya lahir dengan penis, kemudian dokter, oh laki-laki anaknya bu. Ketika kemudian ada seorang bayi lahir dengan vagina, dokter bilang, oh anak ibu perempuan. Kemudian lanjut lagi, karena diklaim sebagai laki-laki punya penis, kemudian perempuan punya vagina, maka kemudian tuntutan sosial apa? Oh kalau perempuan harus pakai rok, kalau laki-laki harus pakai celana panjang. Jadi sebenarnya di dalam buku ini saya bilang bahwa justru sebenarnya nilai-nilai ketahuan dan nilai-nilai ketuhanan yang melekat dalam diri kita itu
hilang ketika kita lahir ke muka bumi ini, karena kita hidup sesuai dengan tuntutan apa yang diinginkan oleh sosial kita. Sudah ditentukan, diputuskan. Ya, jadi kita nggak punya kuasa, hilang kita. Akan sekali. Selanjutnya Pak, bagaimana Ustaz menanggapi anggapan bahwa tafsir yang lebih inklusif terhadap gender dan seksual itu dapat bertentangan dengan ajaran agama yang lebih komprehensif? Gitu. Bertentangan atau tidak kan sebenarnya lebih ke apa ya, Mas Pram ya? Saya agak rumit untuk sekarang begini ya. Kita bicara Islam ya, karena memang ini kita bicara tentang konteks Islam ya. Sebenarnya kalau dalam konteks ibadah mahdu apa ya, ibadah mahdu ya? Ibadah-ibadah yang sudah tuntutannya jelas. Sholat maghrib, cara sholat, kemudian cara ibadah haji dan sebagainya. Saya secara pribadi sudah selesai. Saya nggak akan mungkin pernah sholat maghrib 4 rakaat di sana, karena saya nggak punya kuasa untuk memikirkan itu. Tapi kan ini bicara tentang di luar itu. Sehingga ketika kita bicara di luar sholat, ketika kita bicara tentang di luar haji, ketika kita bicara tentang di luar yang sudah makhluk tadi, yang sudah ada tuntutannya secara saklek, kalau bahasa apa itu qot'i itu adalah apa ya? Ya memang seperti itu. Hukumnya seperti itu. Yang di luar itu yang kemudian kita perlu dialog seperti itu. Yang di luar itu yang kita perlu dialog. Jadi apa yang di luar sholat karena bicara tentang kemanusiaan, maka itu yang harus kita perlu dialog seperti itu. Sehingga tadi kalau Mas Pram bilang kenapa terjadi penolakan, ya nggak jadi persoalan memang sebenarnya. Asalkan kita paham bahwa itu bukan sesuatu yang menjadi dasar apa, menjadi hal yang mendasar banget. Kalau dalam bahasa fikih ada istilah qot'i dan furu'i. Furu itu adalah hal yang ya bukan sepele sih, tapi sesuatu yang bisa kita perdebatkan. Sehingga kalau yang namanya perdebatan, ada setuju dan tidak setuju. Iya. Kalau sesuatu yang itu ada sebenarnya. Sebenarnya juga teman-teman transpuan ini yang sekarang lagi ngetrennya sebenarnya LGBTQ ini juga, mereka juga tetap menjalankan yang wajib tadi, sholat, puasa, zakat. Kan kemarin ada rekan kami yang sampai umroh. Saat umroh itu juga kembali ke beratnya gitu. Kadang saya berpikir sebenarnya salahnya itu gimana ya? Apa karena dia berpenampilan seorang perempuan atau gimana ya? Sedang keseharian secara hubungan dengan Tuhan itu mereka tetap sesuai sistem keberanian. Nah, sangat menarik teman-teman sahabat Waras diskusi kali ini kita dengan Pak Ustaz Arif. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau menyampaikan atau mau menanyakan juga terkait buku beliau ini. Saya beri waktu dari siapa? Kak Tejo dulu atau siapa? Mbak Novi? Silakan. Silakan. Saya mau tanya pada persyaratan ini, apakah menurut Mbak Novi ya? Iya. Mbak Novi. Silakan. Apakah menurut Bapak pemahaman tafsir yang sensitif terhadap gender dan seksualitas ini akan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap agama secara umum? Apa tantangan besar yang Anda lihat dalam mewujudkan perubahan ini? Iya, kalau tadi Mbak Novi bertanya, ada nggak perubahan yang terjadi? Sesuatu yang pasti perubahan itu akan terus terjadi, Mbak Novi. Tapi apakah kemudian harus sekarang? Saya nggak tahu. Tapi setidaknya saya sudah memberikan wacana untuk kemudian bisa didiskusikan secara luas seperti itu. Bahwa kemudian buah manis dari apa yang kita bicarakan hari ini barangkali bukan kita yang merasakan, mungkin anak cucu kita atau mungkin kita siapa yang sebetulnya. Dan itu kan menjadi sebuah sebuah pencapaian juga, Pak. Jangan sampai kemudian kita menganggap bahwa pencapaian yang kita inginkan itu adalah ketika saya mau ini, hari ini harus ada seperti itu. Ya nggak bisa juga seperti itu. Menjadi manusia yang sempurna itu juga nggak gampang. Jadi saya pikir intinya saya sudah memulai secara pribadi. Apakah kemudian ada perubahan? Saya yakin ada. Saya setidaknya teman-teman semakin percaya diri dengan identitasnya, itu menjadi pencapaian juga menurut saya seperti itu.
Kalau untuk halayak umum, apakah ada? Pasti ada juga kan? Setidaknya tadi saya bilang tadi itu, mereka membaca, kemudian sepakat atau tidak sepakat, pada intinya mereka sudah ada mempunyai di sini. Yang selama ini mereka tidak memiliki ini, tidak mendapatkan ini, tapi kemudian mereka sudah mendapatkan memori yang berbeda seperti itu. Sehingga sudah kita lepaskan aja untuk perubahan itu. Kemudian tadi apa? Tantangan ya. Tantangan terbesar yang Anda lihat dalam mewujudkan Tuhan ini. Saya gini Mbak Novi, melihat agama, saya sering bilang sih ke teman-teman siapapun atau mahasiswa ketika saya bicara tentang agama, saya selalu mengatakan bahwa agama itu adalah pergerakan. Jadi kalau kamu beragama tidak ada pergerakan, maka tidak ada perubahan. Kalau kamu meyakini bahwa kamu agama Islam, maka kamu harus bergerak melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang lebih baik. Kemudian, bagaimana kemudian standarnya bahwa kita berubah lebih baik? Kamu tidak individualis, tidak egois. Jadi, sehingga ini saya pikir tantangan kita. Di Indonesia itu kita beragama itu seringkali kita lebih senang ribut untuk urusan. Kenapa kamu tidak sholat? Kenapa kamu tidak pakai hijab? Kenapa kamu tidak puasa? Kita lebih senang ribut itu daripada misalnya kamu udah makan belum ya? Hari ini gimana sekolahmu? Saya punya duit nih, kamu sekolah nggak tadi? Enggak. Kenapa? Karena orang tua saya nggak sanggup. Oh iya, saya bisa untuk menyekolahkan kamu saya. Kenapa enggak hal semacam itu yang kita jadikan sebagai spirit kita dalam beragama seperti itu? Jadi berbagi. Saya sering bilang bahwa kalau kamu punya ilmu, berbagi ilmu. Kalau kamu punya harta, berbagi harta. Kalau kamu punya tenaga, berbagi tenaga. Kalau tidak ada, berbagi kebahagiaan dan senyum seperti itu. Jadi beragama itu yaitu seperti saya pikir itu menjadi tantangan besar kita seperti itu. Sehingga jangan lagi kita sibuk ngurusin sholatmu diterima atau tidak. Kemudian kalau kamu naik haji seperti ini sah atau tidak, itu dah prioritas saya pikir kita bukan saat ini kita bicara. Jadi itu kembali lagi ke urusan pribadi. Iya. Tuhan ini sosial kita betul hubungan gimana misalnya tadi yang Pak sampaikan tadi seru sekali teman-teman diskusi kali ini terdapat banyak hal yang kita dapatkan. Kemudian satu ini Pak dari saya dalam buku ini Bapak juga membahas tentang jembatan inklusi bagi kelompok normatif. Apa yang dimaksud dengan kelompok normatif dan bagaimana kita bisa melibatkan mereka dalam proses pemahaman hal ini? Normatif itu sebenarnya gini, Mas Pram. Ada normatif, ada non normatif seperti itu. Secara sederhana begini, normatif dan non normatif. Yang normatif itu adalah yang dianggap normal, yang non normatif adalah yang dianggap tidak normal. Standarnya apa misalnya? Standarnya kalau dalam konteks Indonesia mesti satu. Apa itu? Kira-kira orang banyak menerima atau tidak? Seperti itu. Mayoritas. Kalau mayoritas menerima itu adalah normal, seperti itu. Itu normatif. Kalau mayoritas tidak menerima, maka itu non normatif, maka itu tidak normal. Jadi itu yang terjadi kan? Nah, itu yang saya suarakan bahwa gender dan seksualitas non normatif yang dianggap tidak normal secara umum itulah yang saya suarakan. Sehingga buku ini menjadi jembatan. Itu saya maksud bahwa tadi kembali lagi semangat yang saya inginkan adalah terlepas orang sepakat atau tidak, setidaknya saya sudah membangun jembatan dan kemudian nanti harusnya kalian bisa membaca ini. Kalau tidak mau membaca, kita memang seperti itu. Sayangnya memang masyarakat kita kan tidak diterek ya. Jadi konon katanya peringkat bawah budaya literasi kita, budaya membaca kita sudah budaya bacanya rendah, suka menghakimi, tapi kemudian banjir informasi yang tidak benar seperti itu. Ada 1000 informasi yang kita dapatkan lewat gadget, lewat berita, lewat TV, lewat ini. Karena nggak suka baca, apa yang terjadi? Gagap dan gugup informasi, sehingga bingung. Ini benar masalah, seperti itu. Dan itu yang terjadi di kita, sehingga memang PR kita besar itu adalah membangun itu tadi, membangun budaya literasi itu dulu. Dari itu yang saya maksud dengan jembatan tadi. Bagaimana kemudian orang-orang yang merasa normal itu bisa memahami yang mereka anggap tidak normal, kan seperti itu. Orang-orang normatif itu mencoba untuk bisa memahami orang yang mereka anggap
dianggap non normatif itu. Kalau ini Ustaz setuju nggak sih sebenarnya kalau istilah normal dan tidak normal itu sebenarnya bukan normal dan normal tapi beda. Iya, Bukan tidak normal tapi berbeda. sebenarnya kan memang penggunaan bahasa sih kurang saya pikir ya. Itu aja sebenarnya saya sudah mencoba di dalam buku ini, makanya saya bilang bahwa kenapa saya tidak menggunakan istilah LGBTIQ misalnya. Karena saya percaya orang Indonesia terlalu anti istilah barat. Betul sekali. Makanya kemudian saya gunakan istilah gender dan seksualitas non normatif. Saya tidak ingin mendiskreditkan bahwa ada yang normal dan tidak normal, bukan. Tapi cara pandang kita masih seperti itu kan, bahwa kalau mayoritas menerima itu dianggap normatif. Kalau mayoritas tidak menerima maka dianggap tidak normatif. Sebatas itu sih sebenarnya Mas Fahri. Sangat menarik sekali, teman-teman. Saya masih ada karena waktu ini saya masih ada memberikan 2 kesempatan teman-teman dari alumni Transmart yang mau menanyakan. Silakan mungkin Mas Tejo atau Mbak Nur, silakan Kak Tejo. Mas Tejo. Menarik ya bahasa buku ini mengangkat tema gender, tapi dilihat dari sisi agama. Dan saya tadi juga menyimak, ternyata ada konflik-konflik itu aja, ternyata emang saling terkait dan berkesinambungan. Jadi terjadilah konflik yang besar tersebut gitu ya. Terus saya tadi juga sempat menjadikan ini adalah satu poin yang sangat penting dan sangat kritis, signifikan itu kejujuran pada diri sendiri, kejujuran sama budaya, kejujuran sama sejarah, kejujuran itu sangat penting. Jadi di sini saya punya pertanyaan ke Pak Ustadz. Harapan Pak Ustadz sendiri untuk masa depan dalam melihat penerimaan perbedaan gender dan seksualitas dalam konteks agama itu sendiri. Terus yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa Pak Ustadz itu dalam beberapa tahun ini melihat kemajuan yang signifikan dalam isu gender dan seksualitas ini sendiri? Terima kasih kepada Anda. Yang pertama harapan tadi. Bukan sama sekali. Enggak, langsung ada Pak Ustaz. Ya, yang pertama harapan. Saya nggak tahu harus mengungkapkan apa harapan saya, Mas Tejo, seperti itu. Tapi secara prinsip bagi saya, bisa nggak sih Indonesia nanti suatu saat berdampingan dengan siapapun, berdampingan dengan apapun seperti itu. Jadi ya terkadang gini, karena saya barangkali mungkin gini ngomongnya Mas Tejo ya, bahwa misal kenapa kita tidak merasa nyaman berdampingan dengan orang yang berbeda? Ada Kristen di samping kita menjadi tetangga, kita nggak nyaman. Ada gereja mau dibangun, kita heboh. Ada waria menjadi tetangga kita tidak nyaman. Yang membuat kamu tidak nyaman apa? Dan saya yakin terlalu banyak di antara kita sebenarnya tidak paham juga dan tidak mengerti kenapa dia tidak nyaman seperti itu. Ini yang menjadi persoalan kita, bahwa seringkali kita kemudian melakukan kecurigaan, tapi dalam waktu yang sama ketika ditanya kenapa kamu tidak nyaman, dia aja bingung. Oke, kalau misalnya saya tangkap, kenapa kamu tidak nyaman berdampingan dengan Kristen misalnya? Oh, nanti ada kristenisasi, saya terpengaruh misalnya. Oh, kenapa kamu tidak mau berteman dengan transpuan, dengan waria, dengan LGBTIQ? Oh, nanti saya tergoda, saya terpengaruh. Loh, tertular misalnya. Loh, itu sama artinya kamu meragukan keyakinanmu. Kalau kamu masih tidak nyaman, takut terpengaruh oleh non-muslim ada di sekitarmu, itu artinya kamu masih tidak kuat dengan keyakinanmu sendiri. Saya dari 2010 mendampingi teman-teman transpuan, sampai sekarang saya masih cis hetero. Saya punya istri, punya anak 2. Buktinya apa bahwa itu bisa menular? Jadi tidak semudah itu. Jadi jangan sampai kemudian kecurigaan kita, kemudian ketidaknyamanan kita, ketika ditanyakan apa penyebabnya, bingung dan nggak tahu apa jawabannya, kan seperti itu. Jadi ini kalau saya bilang harapannya kenapa kemudian saya membicarakan ini, yaitu tadi sebenarnya Mas Tejo,
di mana kita bisa berdampingan, ngobrol bersama, tertawa bersama, nangis bersama kalau ada masalah. Persoalan kita di Indonesia itu adalah ketika ada persoalan satu persoalan misalnya, apa ya? Ini menjadi kritik sebenarnya, kritik sosial menurut saya. Saya contohkan misalnya. Ketika ada misalnya pembakaran rumah ibadah di daerah tertentu, maka kita menganggap bahwa itu adalah persoalan yang ada di daerah tertentu. Kita tidak pernah menganggapnya menjadi persoalan kita bersama. Seperti itu. Ketika ada misalnya kekerasan terhadap transpuan di Jakarta, dibunuh, dibakar misalnya, kita nggak pernah menganggap bahwa itu adalah bagian dari persoalan kita. Dan itu bukan cara beragama yang baik. Jadi ini yang perlu kita tanamkan, saya pikir. Walaupun barangkali kita banyak sih, sepoi-sepoi kita banyak banget seperti itu, gotong royong, suka membantu ramah. Tapi dalam waktu yang sama menjadi kritik sosial bagi saya bahwa seringkali kita menjadi parsial melihat persoalan-persoalan. Apa yang terjadi di Sumatera itu adalah bagian mereka. Ini bukan bagian saya. Apa yang terjadi di sekolah tertentu, oh itu biarlah urusan sekolah itu bukan urusan saya. Jadi kita hilang jati diri kebangsaan kita ketika melihat sesuatu persoalan. Nah itu harapan saya pikir. Kemudian tadi ada nggak kemajuan? Sama. Kalau kita mau bicara tentang kemajuan, Indonesia itu luar biasa pemikiran Mas Teguh. Jadi Indonesia itu adalah pemikiran yang luar biasa. Jadi dalam konteks isu-isu keagamaan itu luar biasa Indonesia Mas Teguh. Dan kita harus paham itu. Bayangkan aja di mana coba di negara-negara tertentu yang kemudian perempuan-perempuannya bisa bicara tentang agama. Kalian cari aja contoh negara yang kemudian bisa ada seorang perempuan maju, naik ke mimbar kemudian bicara tentang agama, pidato tentang agama misalnya. Kalian cari aja misalnya negara-negara yang kemudian yang walaupun menjadi PR kita juga bersama dalam konteks misalnya teman-teman yang agama gender seksual dan terhormati, tentu masih ada kendala. Tapi hal yang sama juga dilakukan dialami oleh perempuan-perempuan di masa dahulu. Sekarang ada kita asik lihat perempuan di mana-mana bisa ngomongin agama. Dulu kan nggak seperti itu juga. Jadi saya pikir proses saya pikir. Sekarang kita bicara tentang ini di tahun 2025. Barangkali mungkin 2030 akan lebih banyak lagi. Lebih banyak kapan? Saya nggak tahu. Tapi saya optimis bahwa orang Indonesia adalah orang yang luar biasa karena kita punya akar tadi. Akar budaya kita itu adalah akar budaya yang humanis banget sebenarnya. Sangat humanis. Orang Indonesia itu sangat humanis. Kalau tidak, kita tidak akan pernah menemukan candi-candi sekarang. Kita tidak akan pernah menemukan itu lagi. Itu mesti sudah dimusnahkan. Kalau misalnya agama Islam kita adalah agama Islam yang keras, yang semuanya dihancurkan seperti itu. Tapi ternyata sekarang masih bisa kita nikmati ya. Saya pikir itu. Justru kalau zaman dulu berkaitan dengan candi tadi, zaman wali, wali Songo itu kan pendekatannya melalui budaya dan kalau nggak salah dengan kebiasaan masyarakat ini. Iya betul. Kayak di apa? Sebenarnya kan juga melalui budaya. Iya, karena diingatkan oleh Mas Pram. Saya nggak tahu nanti akan menjadi persoalan itu, tapi yang saya sampaikan. Apa yang dilakukan oleh para wali misalnya ketika mengembangkan agama Islam itu lewat kultur ya, budaya. Jadi semacam apa saya nggak tahu ya. Ada tradisi-tradisi yang tetap diabadikan, tapi kemudian diisi nilai-nilai agama. Itu sebenarnya kalau teman-teman bicara tentang agama Islam sama, Nabi Muhammad melakukan hal yang sama. Apa menurut teman-teman bahwa tawaf misalnya memiliki Ka'bah itu adalah murni ajaran Islam? Ya enggak. Itu adalah ajaran-ajaran sebelum Islam sudah ada tradisi tawaf itu. Cuma dulu orang tawaf karena ada persoalan, lagi curhat misalnya pacarnya meninggalkan dia misalnya, atau dalam konteks itu adalah misalnya seorang perempuan, seorang istri, suaminya meninggal, dia tawaf sambil nangis sambil meraung-raung seperti itu, meraung-raung kemudian keliling-keliling. Itu dilakukan persis kayak kita sekarang kan, orang Indonesia kan, kalau lagi putus cinta kemudian umroh seperti itu, kemudian kalau lagi lagi sepijo misalnya cerai umroh seperti itu. Persis sebenarnya itu yang sebenarnya tawaf jahiliyah di masa modern itu kan seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Tradisi tetap.
tawaf itu telah dilestarikan, tapi kemudian diisi nilai-nilai spiritualitas. Oh, kalau kamu mau tawaf, jangan lagi kemuliaan bersalah. Bukan hanya gara-gara lagi putus cinta, lagi suami meninggal, tapi adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda. Ada ketauhidan yang dibangun. Jadi, apakah kemudian ibadah-ibadah haji itu bukan semuanya kalau flashback ke belakang itu melakukan sesuatu yang di masa lalu? Kalau bahasa Indonesia-nya. Jadi kita melakukan apa yang dilakukan misalnya Rasulullah sebelumnya dulu melakukan petilasan. Nah, ibadah-ibadah haji itu semuanya petilasan. Yang dulunya tidak ada nilai-nilai spiritualitas, maka kemudian dibentuk oleh Nabi Muhammad nilai-nilai spiritualitas seperti itu. Dan itu yang dilakukan oleh para wali kan. Jadi itu terima kasih Mas Pram mengingatkan tadi itu bahwa para wali melakukan itu, Nabi Muhammad juga melakukan itu. Jadi tradisi lama, tapi kemudian dimodifikasi kalau bahasanya muslim modern sebenarnya ada bilang sunnah yang dimodifikasi itu seperti itu. Tradisi tetap dijalankan, tapi ritualnya kemudian dibentuk sedemikian nilai-nilai tauhid seperti itu. Jadi kalau saya salah didudukkan saat saya mengambil kesimpulan harapannya tadi adalah bisa berdamai dampingan sama siapapun. Jadi itu sebenarnya harapannya itu simpel ya, sangat simpel. Kebersamaan, kedamaian, toleransi tanpa adanya stigma dan diskriminasi. Itu sebenarnya poinnya ya. Gitu teman-teman, ini masih ada kesempatan, mungkin ada satu lagi. Kak Lo. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya dalam konteks komunitas transpuan dan kelompok LGBTQ+, apa yang menurut Pak Ustadz perlu diperbaiki dalam pemahaman tafsir agama yang ada saat ini agar mereka merasa lebih diterima dan diakui dalam kehidupan beragama? Terima kasih. Apa yang perlu diperbaiki dalam memahami tafsir agama. tafsir dari teman-teman ini, Pak? Artinya berarti teman-teman merasa bahwa belum tuntas pemahamannya Semuanya itu. belum tuntas. Oh gitu. Oke. Supaya nanti haknya untuk beragama, Oh gitu ya. ibadah itu bisa diterima. Oke, terima kasih Mbak Nur. Saya tadi menangkapnya, kalau emang teman-teman transpon mau menafsirkan apa saya pikir tadi. Enggak apa-apa sebenarnya, walaupun saya sih berharap memang suatu saat akan ada teman-teman transpuan atau gender dan seksualitas dan normatif itu punya kapasitas bagaimana ya kalau bisa melakukan apa yang saya lakukan itu akan jauh lebih menarik seperti itu. Tapi kalau kemudian ternyata pertanyaan itu adalah apa yang kita perbaiki, ternyata memang di antara teman-teman juga masih ada persoalan ya. Sebenarnya saya layak nggak sih transport tapi punya sekaligus orang yang beragama misalnya seperti itu. Saya bilang nggak ada yang punya hak untuk menutup kalian untuk beribadah seperti itu. Jadi tugas kita itu adalah, saya bilang gini misalnya Mbak Nur ya, coba apa yang bisa meyakinkan saya untuk mengatakan bahwa ibadah kalian nggak diterima? Wotoh ibadah saya juga saya nggak tahu diterima atau tidak. Bagaimana mungkin saya kemudian mengklaim bahwa ibadah kalian nggak diterima di sini? Kalau kalian anggap misalnya, oh saya transpon kayaknya nggak diterima, oh saya aja nggak yakin misalnya. Tapi apakah kemudian saya berhenti beribadah? Ya nggak seperti itu kesimpulannya seperti itu. Jadi lewat sini saya mengatakan bahwa silakan berdamai dengan apa yang kalian rasakan, dengan syarat kalian betul-betul matang memikirkan itu, sadar dengan apa yang kalian rasakan, dan kemudian sadar dengan apa yang menjadi pilihan kalian sekarang seperti ini. Selama itu sudah kalian lakukan proses itu, kemudian kematangan itu sudah kalian capai, maka percayalah bahwa kalian adalah hamba Tuhan juga seperti itu. Tadi saya bilang bahwa kata Allah wa nafakhtu fihi, bahwa semua kita itu adalah dari timbang Tuhan yang sama. Mau Mbak Nur, Mbak Novi, Mbak Dea, dan teman-teman semua yang ada di sini, kita sama dari ruh yang sama, yaitu dari Tuhan. Seperti itu. Kenapa kemudian ketika kita lain buka bumi kemudian kita terpecah dengan itu? Sehingga karena kita sama dari ruh yang sama, maka saya nggak punya hak, nggak punya otoritas untuk kemudian menutupi dari Mbak Nur. Oh Mbak Nur,
karena kamu transpuan nggak boleh masuk masjid. Wah saya bukannya roh Tuhan juga nggak mengalir dalam tubuhnya Mbak Dora seperti itu. Pada kenyataannya juga kita akan kembali kepada Tuhan kan, bukan kembali kepada yang melarang kan. Ketika saya kemudian datang ke Tuhan, yang saya yakini bahwa Dia memberikan hidup saya, yang saya yakini bahwa Tuhan yang kemudian menganugerahkan apa yang saya alami sekarang, tiba-tiba ada orang ini yang seperti itu, yang kemudian sama. Kalau kamu adalah merasa bahwa kamu ciptaan Tuhan, Mas Tejo bisa meyakini bahwa sebagai ciptaan Tuhan, terus Mas Tejo mau bilang kalau saya bukan ciptaan Tuhan, pede, ngomong seperti itu, nggak akan pede kan? Dan itu yang saya inginkan, bahwa mau kamu hetero, harusnya hal semacam ini yang kamu lakukan. Emang kalau transport kemudian mati, kamu akan menguburkan ya enggak juga kan? Terus kenapa yang kamu persoalkan dikuburkan sebagai apa dia? Jadi reflektif banget sebenarnya saya pikir Pak Nur. Jadi saya mengatakan bahwa kalau kalian yakin dengan itu semua tadi kematangan yang sudah kalian capai, maka percayalah, datanglah sebagai manusia, datanglah sebagai hamba Tuhan terhadap Tuhan yang kalian yakini itu. Jadi itu bukan sebagai orang yang diinginkan oleh orang lain. Seperti itu. Jadi kenapa saya mulai dari situ tadi Mbak, bahwa kalian harus betul-betul sadar dengan punya kalian, sadar dengan apa yang kalian rasakan, sadar dengan apa yang kalian pikirkan. Kenapa saya mulai dari situ? Minggu yang lalu di Pesantren Waria kita bicara tentang pengenalan diri, bahwa kata Imam Al-Ghazali, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mampu mengenali dirinya, maka akan mampu mengenali Tuhannya. Jadi kenyamanan kita berinteraksi dengan Tuhan itu berbanding lurus dengan kenyamanan kita dalam mengenali diri kita. Sama yang penting. Makanya nyaman tadi dengan itu. Menerima diri. Wah, seru sekali. Ada yang cukup. Mungkin dari Mas Ulil ada yang mau di dari pondok pesantren. Mungkin bisa. Jangan sulit-sulit Mas Ulil. Dan saya berbicara ini bukan dari perspektif agama, jadi ingin bicara dari perspektif itu sendiri. Buku ini menurut saya itu menarik, tapi gimana ya? Saya kan berbicara, saya ini kan orang penerbitan juga ya Pak. Orang penerbitan. Oke. Kenapa buku ini tidak diterbitkan di penerbitan manual aja, sehingga buku ini atau ilmu yang ada di dalam buku ini itu semakin mudah untuk terevaluasi. Saya dulu bukan yang dikati. Sebelum saya jawab ya, Mas Ulil coba orientasi penerbit sekarang apa? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu lagi ngomong karena saya bukan penerbit seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, seberapa optimis, saya akan bertanya kembali ke Mas Ulil. Seberapa optimis Mas Ulil kalau misalnya nulis buku seperti itu kemudian ada penerbit yang mau berbisnis? Akan sulit barangkali, Anda tidak mendapatkan yang mereka inginkan seperti itu. Berapa tuh sekarang penerbit yang punya idealisme misalnya? Nah seterusnya lah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentu secara pribadi, kenapa kemudian saya menerbitkan secara indie? Ya, karena kalau itu yang saya sanggup. Dan saya terus terang, saya bukan orang yang optimis untuk bicara tentang keilmuan. Untuk keilmuan lah ya. Kalau untuk penerimaan optimis dalam arti jangka panjang, tapi dalam konteks keilmuan orang Indonesia kayaknya belum. Saya nggak ingin merendahkan, tapi saya berkaca dengan penelitian tentang budaya literasi kita seperti itu. Iya. Jadi itu saya pikir. Ini kan buku sebenarnya kan buku yang jarang banget dibahas. Iya. Dan menurut saya ini kembali lagi tadi ke pro dan kontra tadi. Menurut saya buku ini bagus. Saya juga baca tapi belum selesai. Sangat bagus sekali. Cuma itu kalau diterbitkan secara massal dari jual di toko media dan sebagainya itu kan kembali lagi percetakan itu pasti akan nyarinya beda. Iya. Kalau saya menyimpulkan ini dengan dicetak secara indie itu paling tidak bermanfaat berguna untuk lingkungan di sekitar tulis. Oh iya, betul.
iya. Nah, jadi belum mungkin ke depannya penerus Pak Ustadz bisa yang lebih cakupannya lebih luas, bisa mengakhiri percetakan penerbit buku yang sudah perspektifnya sama dengan kita semuanya di sini. Nah, teman-teman waras, ini ada buku mungkin teman-teman bisa yang mau beli, yang mau membaca lebih dalam lagi bisa hubungi di kami di Yayasan Kebaya Jakarta. Tafsir sensitif gender dan seksualitas yang ditulis oleh beliau Bapak Ustadz Arif Nur Safri. Itu terakhir Pak, mungkin dari Pak Ustadz statement close terakhir dari Pak. Yang pasti ucapan terima kasih. Saya senang bisa berbagi ilmu di sini. Saya tidak sedang ceramah, tidak sedang mengajar, tapi sedang berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Makanya percayalah, perjumpaan dengan kalian itu justru saya juga banyak dapat ilmu, dapat pengalaman, sehingga apa yang saya tuangkan ini sebenarnya bukan murni, genuine, itu adalah pemikiran saya, tapi adalah hasil berinteraksi dengan sehingga kesimpulannya apa, proses statementnya apa, saya berharap dengan buku ini kalian akan lebih nyaman menjadi diri kalian sendiri. Terima kasih Pak Ustadz, demikian sahabat waras, kita sudah di penghujung momen penghujung acara podcast Yayasan Kebaya Channel TV. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz atas kehadirannya, semoga ini memberikan manfaat bagi kita semua dan masyarakat dan lain nanti yang akan bisa menyaksikan podcast ini. Mungkin dari Mami Vin atau Mami Ruli ada yang mau ditanyakan, ditambah sebelum kita closing? Barangkali yang disampaikan, monggo. Terima kasih sahabat semua. Menurut saya buku Taksi Sensitif Gender dan Seksualitas ini menjadi sebuah tambahan literasi yang sangat penting dalam memperkaya perspektif pemikiran Islam mengenai penerimaan terhadap keragaman gender. Karena secara realitas di Indonesia ada lebih dari 37.000 transpuan, dan ini adalah fakta sosial yang harus dipahami oleh keluarga, anggota masyarakat, bahwa di antara gender normatif ada gender normatif yang kemudian mereka adalah bagian dari keluarga biologis bapak ibu, sehingga mereka juga harus bisa diterima sebagai bagian dari keluarga, berhak untuk mendapatkan edukasi, pertama sekali kesempatan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan buku Taksi Sensitif Gender Seksualitas ini memberikan satu pencerahan dan jalan keluar yang sangat sekali lagi kami Yayasan Kebaya Jakarta terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah susah payah merangkai tulisan ini berdasarkan pengalaman empirik serta pengetahuan dari beliau sebagai seorang dosen, sebagai seorang akademisi dan isi yang langsung berinteraksi dengan kawan-kawan di pertama sekali Universitas di Jakarta. Baik, terima kasih. Nah, sahabat waras, kembali lagi, buku ini sangat bagus. Yang seperti yang saya sampaikan Pak Ustadz Arif tadi adalah baca ikro, baca lingkungan, buku, pahamilah mereka, kenali mereka, dialoglah dengan mereka. Maka teman-teman waras akan mengetahui bagaimana mereka yang sebenarnya dan apa maunya mereka. Mungkin seperti itu dari saya, Pram. Terima kasih Pak Ustadz sekali lagi. Terima kasih buat teman-teman komunitas transpuan dari alumni Smart Transport angkatan pertama
bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menyampaikan, menyuarakan ini semuanya ke lingkungan teman-teman dan ke komunitas. Mungkin dari saya itu saya tutup dengan sekali lagi terima kasih. Bila kita berbeda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri plus ke Ustaz. Sampai jumpa.